baru ya di semester ini. Ini natural disaster mitigation atau in bahasa mitigasi bencana alam. Nah, mitigasi bencana alam. So, ada 3 kata: mitigasi, bencana, dan alam. Kira-kira apa itu? Kita akan bahas. Jelas? Tuliskan juga sekalian dated, ya. Dan? Oke. Belum. Nah ya, lanjut. Are you ready? Ready. Oke, pertanyaan fokus. Pernahkah kalian kehujanan? Pernah. Oke, ada yang belum pernah? Pernah semua, alhamdulillah. Merasakan. Lanjut. Kalau pernah, apa tanda-tanda akan turun hujan? Mendung. Angin. Apalagi? Petir. Panas. Langitnya mulai menggelap. Berarti itu tanda-tanda akan turun hujan ya? Oke, good. Thank you. Berikutnya, apa yang diperlukan agar tidak kehujanan? Apa? Payung. Jas hujan. Apalagi? Ya, rumah. Mobil. Ya. Atau kita bikin lingkup kecilnya, kita gabungin alat pelindung gitu aja ya. Oke, thank you. Berikutnya. Nah, sudah dapat nih alat pelindung tadi. Kira-kira kenapa perlu memakai itu? Agar tidak basah, apalagi? Tidak basah dan efeknya tidak sakit, apalagi? Atau masuk angin, misalkan, apalagi? Tidak dimarahin orang tua, ya, bapak, ibu, apalagi? Tidak apa? Tidak perlu mandi lagi. Oke. Nah, berarti intinya payung itu untuk melindungi ya tubuh dan tidak sakit. Oke, good. Clear? Lanjut. Nah, apakah kehujanan termasuk sesuatu yang menyenangkan? Iya. Oke. Sekarang Mister perjelas ya. Kita ambil kehujanan. Kalau kehujanan itu dalam konteks bahasa Indonesia sesuatu yang datangnya tiba-tiba, mendadak. Berarti ini konteksnya mendadak. Air hujan yang kita tidak tahu tiba-tiba hujan. Berarti apa? Itu kehujanan. Kalau konteksnya misalkan air hujan turun, kita tahu air hujan, kita mandi air hujan, itu kan sesuatu yang menyenangkan. Nah, ini kehujanan. Apa itu menyenangkan? Tidak. Karena apa? Karena kita udah siap-siap nih, tiba-tiba di tengah jalan turun hujan. Nah, itu kan namanya kehujanan, mendadak tadi. Nah, apakah itu menyenangkan? Nah, so kehujanan berarti sesuatu yang mendadak dan tidak menyenangkan. Okay. Kalau mandi air hujan, nah, jadi kita harus membedakan ya. Oke, so ini gimana? Tidak menyenangkan. Oke, good. Walaupun gambarnya tersenyum dia ya. Nah, karena tidak menyenangkan, apa dampak negatifnya yang ditimbulkan? Sakit, banjir, longsor, oke. Jalan licin,
Sudah ada janji karena kehujanan cancel. Ya kalau naik mobil, kalau naik motor, nah siu. Sudah naik motor, lupa bawa jas hujan, makin lagi siu. Nah, berarti itu tidak menyenangkan ya. Oke, good. Itu dampak negatifnya. Nah, ini poinnya. Kalau kita balik ke topik di awal tadi, sesuatu yang mengakibatkan dampak negatif bagi kita, kita katakan sebagai bencana. Berarti kehujanan itu merupakan bencana. Kalau bencana dalam istilah Korea Selatan disebut bencana yo. Nah, clear? Jadi kalau negatif dalam kurung bencana. Karena bencana sesuatu yang membuat kita ya macam-macam, ya hancur, sakit, ya kan, dan sebagainya. Bencana yo itu in Korea. Thailandnya beng beng leuy. Nah itu Korea Thailand ya. Sudah? Oh belum, oke santai. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Clear? Oke. Nah, jadi tadi kalau kita balik ke topik tadi kan ada juga kata kan mitigasi bencana alam. Nah, kita bahas dulu yang bencana. Nah, tinggal alamnya dan mitigasinya. Nah ini materi yang insya Allah mudah. Harapan Mister semoga nilai ulangan nanti 100. Kalau kemarin kan mungkin karena agak kesusahan di konsep, di pendekatan prinsip, banyak yang rendah. Ya, nah semoga ini lebih enak dan lebih bagus hasilnya. Dan ada pertanyaan? Oke lanjut. Karena masih bencana, kita bahas bencana. Sekarang sebutkan contoh lain dari bencana. Tsunami, gempa, longsor, angin topan, gunung meletus, kebakaran, kekeringan, kebanjiran. Oke, apa lagi? Kalau kayak gini nih, nah, kira-kira keributan atau orang berkonflik itu bencana atau tidak? Bencana, musibah, ya sama aja bencana musibah. Kalau orang demo, terus demonya itu akibatnya banyak yang luka-luka meninggal, itu bencana. Apalagi ya, terus orang kecelakaan, tabrakan, bencana. Ya, mati misalkan itu bencana. Oke, good, thank you. Nah, dari yang kalian sebutkan tadi, mana yang berkaitan dengan alam dan sosial? Kalau contohnya, kalau orang kecelakaan, sosial. Gempa bumi, alam. Gunung meletus, alam. Konflik, sosial. Nah, berarti tahu ya? Oke, jelas nih ya. Nah, tapi yang difokuskan di sini karena tadi topiknya tentang alam, berarti kita fokuskan tentang bencana alam. Nah, karena bencana alam ini sesuatu yang sekali muncul efeknya sangat luar biasa. Rusaknya rumah, hancurnya semuanya, banyak yang meninggal. Nah, makanya bencana alam ini kita fokuskan di sini. Ya, apalagi kalau sudah gempa bumi, yang nggak dapat diprediksi itu gempa bumi. Kita nggak tahu kapan terjadinya, waktunya kapan, tiba-tiba langsung bergetar aja. Nah, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa bencana alam ini. Jelas? Oke, lanjut. Nah, ini tadi poinnya juga, Mister tekankan lagi, jika bencana tersebut datangnya dari alam, kita sebut bencana alam. Dan datangnya dari manusia disebut bencana sosial.
Ini penekanan, ya, penekanan dari Mister. Jelas ya? Oke. Tapi yang kita fokuskan dari bencana sesuai dengan topik. Good. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau kiamat itu bencana dari Tuhan. Itu alam masuk, ya, sosial masuk, ya. Agama pun masuk. Nah, lengkap semuanya. Jadi satu. Tapi jangan dulu kiamat ya, masih panjang. Ada pertanyaan? Lanjut? Oke, lanjut. Nah, ini point of view-nya, ya. Kalau kita kaitkan di topik awal tadi, dan inilah hasilnya. Kehujanan, ya, itu merupakan bencana. Jelas? Kalau payung atau alat pelindung itu disebut langkah mitigasi. So, apa itu payung? Apa itu mitigasi? Nah, kalau tadi kehujanan bencana karena dampaknya tidak menyenangkan. Kalau payung alat pelindung untuk terhindar dari hujan itu mitigasi. So, apa itu mitigasi? Iya. Solusi. Apalagi? Rencana sebelum terjadinya bencana. Sebelum terjadinya bencana. Oke, bagus. Apalagi? Persiapan. Oke, apalagi? Pencegahan. Apalagi? Pencurian. Gimana ya? Udah cukup. Oke. Benar ya, nggak ada yang salah. Nah, tapi nanti kita perjelas. Nah, sekarang kita fokus dulu ke pengertian bencana alam dulu. Habis ini baru Mister sampaikan pengertian mitigasi. Nanti kita bahas, ya. Nah, untuk sementara kita bahas dulu dan kita fokuskan dulu ke bencana alamnya. Silakan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ya. Jadi ini sudah ada sumbernya langsung. Nah, so ini pengertian yang didiskusikan yang diambil dari undang-undang. Kenapa, Sir? Karena undang-undang itu kan pedoman lah untuk kita. Jadi memang bencana, terkait bencana ini Indonesia itu memang harus dan selalu waspada. Makanya pemerintah itu kalau udah bencana itu udah harus mati-matian. Jadi kalau nanti ada soal, contoh soal ini esai uraian, Mister tuliskan, jelaskan pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24. Nah, berarti kalian menyesuaikan dengan ini. Ya, jangan sampai bencana alam adalah bencana yang negatif, bukan nanti, ya. Nah, bikin penjelasan kalau bisa kayak gini detailnya. Nah, sambil tulis ya, Mister bacakan. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa. Tahu nggak serangkaian peristiwa? Apa? Serangkaian peristiwa itu lebih dari satu. Itu namanya serangkaian. Nah, contoh di Kalimantan, di hari itu di Kalimantan bencana banjir. Terus di hari itu di jam yang berbeda Pulau Sumatera kena bencana kebakaran. Di hari itu Pulau Jawa tsunami contoh. Nah, itu merupakan serangkaian peristiwa. Bisa secara berurutan atau beda waktu atau jam. Itu serangkaian maksudnya, lebih dari satu peristiwa yang disebabkan oleh alam. Jadi alam yang mengakibatkan tanpa campur tangan manusia. Contohnya apa, Mister? Tadi yang kalian sebutkan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus,
banjir, kekeringan, angin topan, tornado, puting beliung, ya, dan tanah longsor. Nah, ini contoh dari bencana alam. Nah, seperti itu. Sudah? Oke, kita lanjut. Next ya. Kedua, pengertian mitigasi. Nah, ini poinnya juga nih. Supaya tahu apa sih itu mitigasi. Kalau sudah bilang ya, nanti kita bahas. Ya. Jadi kalau kalian mendengar istilah atau kata mitigasi, berarti ini jawabannya. Karena ini istilah. Jadi kalau kalian belajar ilmu tentang kebencanaan, itu pasti menemukan istilah mitigasi. Jadi mitigasi ini bukan bagasi, ya, tapi ini. Nah, penjelasannya. Dan kita wajib dan harus mempelajari tentang ini, karena negara kita, khususnya Indonesia, negara yang banyak dilanda bencana, ya. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk bisa memahami karakteristik sebuah bencana. Gitu. Sudah? Sudah ya? Oke, kita bahas. Sama, menurut undang-undang juga nomor 24 tahun 2007. Bisa bacakan, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik. Maksudnya apa nih? Ada yang tahu nggak? Apa? Pembangunan fisik contohnya apa? Contohnya membangun rumah yang hancur dibangun, jembatan yang hancur dibangun ulang. Kan akibat bencana ada yang hancur, fasilitas, sarana. Nah, itu jangan dibiarkan, tapi dibangun. Nah, itu maksudnya contohnya. Ya. Maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ini kayak semacam sosialisasi ke masyarakat. Kayak contoh misalkan CBP, sosialisasi. Itu kan semuanya merupakan peningkatan kemampuan. Jelas ya? Nah, jadi mitigasi apa? Upaya untuk mengurangi atau tadi yang disebutin pencegahan masuk mitigasi. Ya, apalagi tadi misalkan. Jadi sebelum bencana kita harus siap-siap ya Benar, itu disebut juga dengan mitigasi.
Makanya kan ada istilah sedia payung sebelum hujan. Itu merupakan bagian dari mitigasi. Karena apa? Kita udah tahu bakalan hujan, jangan sampai kita nggak siap. Jadi sebelum terjadi bencana, kita harus menyiapkan. Itu bagian dari mitigasi. So, mitigasi berarti sebelum bencana ya iya. Mitigasi dilakukan sepaling baik sebelum bencana, bukan saat bencana atau sesudah bencana. Itu bukan mitigasi namanya. Itu beda lagi nanti. Karena apa? Mitigasi itu mengurangi resiko. Kita udah tahu resikonya, terus enggak kita pakai lagi alat pelindung, sama aja bohong. Nah, berarti apa? Sudah pernah kita merasakan sakitnya, jangan sampai kita merasakan lagi sakitnya kedua